Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin pemirsa Pordai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Pesona Ramadan bersama Pordai. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Ramadan ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga bisa terus menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sore hari ini bersama kita telah hadir Ustadz Farid Nu'man Hasan yang insya Allah sesi sore hari ini akan menjelaskan tentang keutamaan berinfak dan bersedekah di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa memotivasi kita ya untuk lebih giat lagi bersedekah, ya berinfak ya di bulan Ramadan dan tentunya akan berkelanjutan di bulan selanjutnya. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, Pordai TV, azanallahu ayyakum jami'an. Secara umum ya, sedekah itu menjadi salah satu cara pembuktian kebenaran iman seseorang. Oleh karena itu, dia satu akar kata dengan as-sidq, jujur dan benar. Karena salah satu tanda bahwa seseorang itu memiliki iman yang benar adalah lihat sejauh mana pengorbanan dia terhadap agamanya. Dan salah satu pengorbanan yang dituntut adalah yaitu mengeluarkan harta fi sabilillah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh." Apa-apa saja yang kalian belanjakan, yang kalian infakkan, Allah lah yang akan menggantinya. Dan kalau Allah yang mengganti, itu Allah punya kuasa mengganti dalam bentuk apapun. Bisa diganti dalam wujud kesehatan, istri yang soleh, anak yang soleh, suami yang soleh, ya istri yang soleha, suami yang soleh, atau tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, rumah yang lapang, atau apapun, Allah punya kuasa. Seringkali memang manusia sering menganggap balasan itu harus bentuknya sama harta. Padahal tidak selalu seperti itu. Dan bisa jadi Allah memberikan yang lebih baik dan lebih dibutuhkan oleh kita. Hanya saja mungkin kita tidak menyadarinya. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri, di dalam hadis sendiri, Rasulullah SAW memberikan banyak dorongan supaya kita bersedekah. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis Imam Tirmidzi ketika Rasul ditanya, "Ayyu sadaqati afdal?" Wahai Rasul, sedekah apakah yang paling utama? Ya, Nabi menjawab, yaitu as-sadaqah fi Ramadan. Sedekah itu yang di Ramadan lah yang terbaik. Atau dalam hadis yang lain, afdalus sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan ya. Dan tentu hadis hasan bisa dijadikan hujjah untuk amal soleh kita. Lalu kemudian secara khusus ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh para sahabat seperti hadis riwayat Imam Bukhari ya, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu manusia yang paling dermawan. Ya, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi ketika Ramadan. Bahkan lebih baik dibanding rihil mursalah, dibanding angin yang bertiup. Nah, kita tahu angin bertiup itu nggak ada yang suruh. Ya, dia bertiup ya bertiup aja, biiznillah. Yang kedua, dia bertiup nggak pakai berhenti, nggak pakai putus. Angin bertiup ke semua arah, nggak pilih kasih. Dan angin bertiup itu banyak, ya. Jutaan kubik, dan siapa yang bisa ngitung jumlah angin begitu. Nah, ketika hal itu digambarkan begitulah kedermawanan Rasulullah, bahkan lebih dari itu menunjukkan bahwa Rasulullah bukan hanya mengatakan, tapi juga Rasulullah langsung menyontohkannya tentang sedekah ini. Nah, jamaah sekalian, azanallahu iyyakum, sedekah tentu banyak ragam, ya, banyak model, banyak jenis. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, untuk yang wajib seperti sedekah kita seorang suami apalagi kepada anak istrinya itu wajib, nafkah. Atau sedekah zakat. Ya, ini sedekah yang wajib. Termasuk juga sedekah yang diawali oleh nazar dulu, itu juga menjadi wajib. Tapi secara umum banyak sekali sedekah sunnah di hadapan kita. Ya, sedekah untuk anak yatim,
untuk janda yang tidak memiliki penghasilan, ya, kemudian untuk rumah Quran, untuk pesantren, untuk para dai, para ulama kita yang sedang berjihad, berjuang di pedalaman, ya, para ustadz kita, guru-guru kita yang hari-hari mereka dihabiskan untuk membina umat, sehingga mereka pun secara penghasilan, secara ma'isyah pun, ya mereka demi umat, mereka kurang di situ. Nah, ini juga bagian dari sedekah kita untuk mereka. Nah, ini merupakan bagian dari fisabilillah dengan menggunakan harta. Karena fisabilillah itu banyak cara. Bisa dengan lisan, bisa dengan pedang, bisa dengan waktu, bisa dengan harta. Mungkin kita merasa, aduh, saya memperjuangkan agama ini pakai lisan saya nggak bisa, karena saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa berdebat di hadapan non-Islam atau di hadapan orang yang anti-Islam, tapi saya punya harta. Nah, harta ini bisa saya gunakan untuk fisabilillah, saya modalkan untuk para pejuang. Maka jamaah sekalian, jangan pernah merasa ketinggalan kereta dalam berjuang. Apapun yang kita miliki, potensi apapun yang Allah kasih lewat kita, maka manfaatkan, termasuk juga bersedekah. Alhamdulillah itu dari Ustadz mengenai hikmah dan keutamaan berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan, ya. Ya Rasulullah bersedekah seperti angin yang berhembus, ya. Maka ini jadi motivasi buat kita untuk sama mengikuti beliau dalam hal bersedekah. Nah, mungkin bagaimana Ustadz dengan kondisi, ya, ada orang yang dilapangkan, ada yang juga tidak lapang, gitu kan. Yeah. Bisa dengan apa nih sedekahnya, atau apa yang bisa diperbuat orang yang kekurangan tapi ingin bersedekah, gitu. Bagaimana Ustadz? Iya, betul ya, memang kondisi kita masing-masing kan berbeda ya. Betul. Untuk orang yang dilapangkan rezekinya, mungkin dia insya Allah agak relatif lebih mudah untuk bersedekah harta. Nah, bagi mereka yang tidak seperti saudaranya yang dilapangkan rezekinya, bagaimana? Apakah nggak usah sedekah aja? Jadi begini, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Nabi mengatakan, kana ahabuddini ma dawama sahibuhu alaihi wa in qalla. Perbuatan yang paling dicintai oleh agama adalah perbuatan yang rutin, walaupun sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi walaupun sedekah kita nggak banyak, nggak seberapa lah, ya, tapi yang besar itu pengorbanannya. Mungkin bukan nominal, nominal mungkin angkanya kecil, tapi pengorbanan kita untuk itu nggak enteng. Ya, Allah pun tidak akan lupa terhadap apa yang kita korbankan. Dan kita melakukan secara rutin. Nah, ini luar biasa, sampai dikatakan oleh Nabi, ini yang paling dicintai oleh agama yang seperti itu. Walaupun sedikit, tapi dia rutin, agama kita cinta. Ya. Apalagi banyak tapi rutin. Namun yang kayak begini kan biasanya buat mereka-mereka yang memang yang Allah kasih kelebihan hartanya. Oleh karena itu dalam bab sedekah ini, sebenarnya ini bukan monopoli orang-orang yang sedang dilapangkan rezekinya. Siapapun bisa, sesuai kemampuannya. Kemudian, kita juga bisa diversifikasi sedekah. Maksudnya gimana? Sedekah itu dia lebih luas maknanya dibanding infak. Kalau infak itu ibadah harta. Kalau sedekah itu ibadah harta dan non harta. Oh, ya. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, ya, kalimatut thayyibah sedekah. Bicara yang ngomong yang baik-baik, bicara yang baik-baik itu pun juga sedekah. Ya, tabassamuka ila wajhi akhik, ya, laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu, di hadapan wajah saudaramu, itu juga bagian dari sedekah. Inna likulli tahlilin wa takbirin wa tahmidin sedekah. Ngucapin takbir, tahmid, dan seterusnya, itu juga sedekah. Jadi, kalaupun kita nggak bisa sedekah di sisi itu, kita bisa sedekah yang lain, termasuk juga sedekah tadi yang kecil tapi rutin, insya Allah kita tidaklah berkecil hati tentang masalah itu. Insya Allah kita masih bisa. Allah ya. Baik, Alhamdulillah. Demikian hadirin penjelasan tentang sedekah, ya. Tadi Ustaz jelaskan bahwa sedekah bisa bermakna lebih umum, apa yang bisa kita berikan, baik tenaga, pikiran, atau tadi dengan bertasbih, bertahmid, memberikan senyum, itu juga sedekah, ya. Asal tidak kita tidak kita sengaja, wah saya cuma bisa senyum doang nih sama saudara gitu, nggak bisa ngasih yang lainnya. Tapi kalau bisa ngasih harta, tetap itu diutamakan. Ya. Demikian hadirin wal hadirat mengenai materi tentang keutamaan sedekah dan berinfak di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan hadirin pemirsa sekalian dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mampu bersedekah, ya, seperti Rasulullah dan para sahabat,
di bulan ini sehingga mendapatkan pahala yang berlimpah dan luar biasa. Termasuk ke Fordai ya? Ya, betul. Ya, karena kami juga mengelola manajemen dai, para dai-dai yang tentunya perlu support untuk kegiatan-kegiatan mereka. Silahkan hadirin juga bisa berinfak dan bersedekah melalui forum dai inspirasi. Alhamdulillah cukup untuk materi tentang sedekah dan infak di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami mohon maaf. Selamat berbuka puasa sebentar lagi. Mudah-mudahan diberikan keberkahan buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.